Hai hai hai, halo apa kabar? Di video kali ini saya ingin share kepada parents persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum anak dihitan. Jadi untuk parents yang ingin tahu, simak videonya sampai habis ya. Oke, langsung saja. Persiapan yang pertama adalah persiapkan mental orang tua. Loh, kenapa orang tuanya dulu? Tentu saja seperti yang sudah saya pernah bahas di video sebelumnya, bahwa mental orang tua itulah hal yang terpenting yang perlu dipersiapkan lebih awal. Karena orang tua tahu bagaimana karakter anaknya. Jadi kalau anakku lagi sakit, seperti apa pembawaannya? Anakku lagi tantrum, bagaimana pembawaannya? Jadi sebelum persiapan mental anaknya, persiapkan dulu mental orang tuanya supaya jadi tahu langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ketika anak mengalami hal tertentu ketika pasca dihitan. Yang kedua adalah pahami kondisi psikologis anak, kemudian bangun kesiapan mental anak dengan cara memberikan penjelasan mengenai hitan itu apa, kemudian manfaat dari hitan itu apa, kemudian dampak buruk apabila tidak segera dihitan itu apa. Bicarakan dengan baik-baik dalam kondisi tenang dan nyaman, jangan ada ancaman atau paksaan. Kemudian berikan juga hadiah yang ia sukai agar anak merasa termotivasi ketika akan dihitan. Nah, bila perlu ini tips dari saya, boleh diikuti ataupun tidak itu tergantung parents. Ya, jadi saya itu merahasiakan tanggal akan dihitannya anak saya. Jadi saya nggak bilang-bilang sama siapapun bahwa anak saya akan dihitan, termasuk kepada keluarga yang lain. Jadi hanya ibu, ayah, dan anaknya saja yang akan dihitan yang kita kasih tahu. Kenapa? Ini untuk menghindari selentingan-selentingan atau omongan-omongan dari orang lain. Takutnya ada orang lain yang menakut-nakuti sehingga anak menjadi mundur lagi nih niatnya. Yang ketiga juga persiapkan kondisi fisik anak ya parents. Jangan sampai seminggu sebelum hitan anak parents merasa kecapean atau terlalu banyak jalan-jalan dan beraktivitas. Jadi full istirahatkan dulu supaya ketika waktu hitan tiba anak parents dalam keadaan sehat. Yang berikutnya adalah selalu dampingi anak ketika proses hitan berlangsung ya parents, supaya anak juga merasa nyaman dan tenang. Ajak anak berdoa terlebih dahulu, kemudian alihkan perhatiannya dengan cara mengajak ngobrol hal-hal yang disukai anak. Bahkan ada beberapa klinik hitan yang memang memberikan fasilitas anak-anak untuk menonton video atau kartun-kartun yang mereka sukai. Selain itu, peluk mereka, genggam tangan mereka, berikan ketenangan kepada mereka, berikan semangat dan motivasi kepada mereka. Selain dapat menenangkan hati anak, hal ini juga dapat membantu dokter supaya anak tidak terlalu sering menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Tapi ada juga nih klinik hitan yang tidak memperbolehkan orang tua untuk masuk menemani anak-anaknya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka parents harus membangun kesiapan mental anak sedini mungkin supaya anak bisa lebih berani tanpa ditemani oleh orang tua. Yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, bahkan sangat penting, maka parents harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang akan menghitan anak parents. Tanyakan metodenya apa saja, oke? Kan juga kelebihan dan kekurangan dari metode-metode hitan yang ada. Dan yang terpenting adalah mengisi formulir kesehatan anak. Oke, jika persiapan-persiapan tadi sudah dilakukan, berarti sudah deal kan dengan dokter hitannya? Jika sudah deal, maka H-1 apa saja yang harus dilakukan ketika anak akan berhitan? Oke, yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua, sebelum hitan anak harus sudah makan dulu. Yang ketiga adalah gunakan celana panjang yang longgar atau juga bisa pakai sarung. Dan yang keempat, parents harus punya stok celana dalam khusus hitan minimal 3 buah atau boleh juga punya sarung, itu juga bagus. Oke, sekarang kita masuk ke perawatan pasca hitannya. Setelah dihitan, anak perlu menjalani perawatan agar terhindar dari yang namanya infeksi. Meskipun luka hitan dapat sembuh secara alami, namun tetap harus ada perawatan khusus supaya lukanya bisa lebih cepat sembuh. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan alat kelamin.
Nah, pergunakan celana panjang yang longgar atau sarung juga ya boleh, supaya menghindari gesekan. Jagalah area kelamin ya setiap waktu, setiap hari. Sehabis mandi bisa dengan mengoleskan minyak habatus sauda sebanyak 2 kali sehari setelah mandi apabila memungkinkan. Yang kedua adalah berikan obat pengering luka sebanyak 3 kali sehari atau setelah pipis dan setelah mandi. Biasanya dokter meresepkan obat tetes atau obat semprot pengering luka. Nah, digunakan sesuai anjuran dokter ya parents, supaya lukanya juga cepat kering. Ketiga, rutin minum antibiotik sesuai dengan dosis atau anjuran dokter ya parents. Kenapa? Untuk menghindari infeksi. Kalau misalnya infeksi malah nanti jadi lama sembuhnya. Jadi dirutinkan minum antibiotiknya. Kemudian diberikan juga obat pereda nyeri apabila anak mengalami nyeri pada alat kelaminnya, misalnya pemberian paracetamol. Tapi biasanya memang dokter sudah memberikan obat-obat tersebut kok, jadi tenang aja. Yang berikutnya adalah atur pola makan. Berikan anak makan makanan yang bergizi ya parents, supaya stamina mereka juga tetap terjaga selama masa perawatan. Yang berikutnya adalah perlu rutin mengganti perban ya. Jadi masih banyak tempat hitan yang memakai perban untuk menutup luka agar tetap steril. Maka parents harus rutin mengganti perban tersebut 2-3 hari. Nah, ketika akan mengganti perbannya, parents harus hati-hati. Jangan sampai membuka perban secara paksa. Kalau misalnya secara paksa nanti bisa menimbulkan rasa nyeri, bahkan luka baru pada luka yang sebelumnya sudah tertutup. Nah, kebetulan Musa ketika hitan di Dr. Who Parents, sebelumnya saya bilang bahwa Musa hitan di Dr. Hitan ya. Nah, sekarang Dokter Hitan ganti nama jadi Dr. Who Parents. Nah, Musa tuh hitan di situ pasca perawatannya itu sangat mudah. Jadi tidak perlu mengganti perban, tidak perlu membuka klem karena tidak menggunakan semua itu. Jadi sebelumnya saya sudah dibahas di video yang part pertama tentang sharing metode hitan. Nah, perawatannya mudah, jadi hanya disemprot saja dengan menggunakan obat pengering luka setiap habis mandi atau setelah buang air kecil ya. Pokoknya sehari itu bisa sampai 6 kali semprot. Hanya itu saja. Dikasih betadine apabila ada luka berdarah, tapi alhamdulillah tidak ada luka pendarahan, jadi hanya semprot-semprot saja. Nah, apabila semprotan tersebut yang dari dokter sudah habis, dokter meresepkan untuk membeli cairan infus yang bisa dibeli di apotik terdekat. Jadi hanya itu saja perawatannya. Yang terakhir adalah kontrol ke dokter. Jika membuka perban dirasa sulit, ada baiknya parents membawa anak parents ke dokter untuk membuka perban. Parents juga bisa melakukan kontrol rutin kepada dokter supaya parents bisa mengetahui perkembangan anak parents pasca dihitan. Nah, kalau anak parents hitan di Dr. Who Parents, parents bisa berkonsultasi kapanpun dengan dokter yang bersangkutan melalui WhatsApp. Bisa chat, bisa kirim foto, bisa kirim video. Hal-hal yang tidak parents ketahui, silakan ditanyakan. Nanti dokter akan segera membalasnya. Selain itu, kontrol ke dokter juga diperlukan apabila akan melepaskan klem. Jadi jangan membuka klem di rumah sendirian ya, tapi segera pergi ke dokter untuk melepasnya. Oke parents, itulah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dihitan. So, untuk parents yang sudah menyimak video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.